Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 kelas 10 MIPA 7 akan menyampaikan materi tentang ciri-ciri film Nematelmintes. Namun sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Nematelmintes berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata nema yang artinya benang dan helmintes yang artinya cacing. Nematelmintes memiliki tubuh bulat, panjang dengan ujung yang runcing, sehingga sering disebut dengan cacing gilik. Lapisan tubuh Nematelmintes. Nah, Nematelmintes ini termasuk ke dalam hewan riboblastik, yaitu hewan yang memiliki tubuh yang tersusun dari 3 lapisan sel, seperti ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Lapisan yang pertama adalah ektoderm, yaitu lapisan terluar. Pada gambar ditunjukkan dengan warna biru muda. Lapisan ektoderm memiliki peran untuk membentuk sistem saraf, indera, kulit, dan kelenjar endokrin. Adapun lapisan yang kedua adalah lapisan mesoderm. Lapisan mesoderm adalah lapisan paling tengah. Pada gambar ditunjukkan dengan warna merah. Nah, lapisan ini memiliki peranan sebagai pembentuk sistem rangka, urinaria, sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi. Adapun lapisan yang terakhir adalah lapisan endoderm, yaitu lapisan terdalam atau lapisan yang paling dalam, yang pada gambar ditunjukkan dengan warna krim. Nah, adapun lapisan ini memiliki peran atau fungsi untuk pembentukan saluran pencernaan. Film Nematelmintes merupakan Pseudocoelomata. Hewan ini mempunyai rongga tubuh semu. Mesodermnya belum membentuk rongga tubuh yang sesungguhnya, karena mesodermnya belum terbagi menjadi lapisan dalam dan lapisan luar. Rongga yang terbentuk berisi cairan yang memisahkan alat pencernaan dengan dinding tubuh bagian luar. Nah, Nematelmintes merupakan hewan bersimetri bilateral. Istilah simetri bilateral menggambarkan binatang yang tubuhnya tersusun bersebelahan dengan anggota lainnya. Bila diambil garis memotong lewat mulut dan anus, binatang simetri bilateral akan didapatkan anggota yang sama antara sisi kanan dan sisi kirinya. Baik, akan saya lanjutkan dengan reproduksi film Nematelmintes. Nah, film Nematelmintes umumnya bereproduksi secara seksual karena sistem reproduksi mereka bersifat gonokoris, yaitu alat kelamin jantan dan alat kelamin betinanya terpisah pada individu yang berbeda. Nah, fertilisasi dilakukan secara internal. Hasil fertilisasi dapat mencapai kurang lebih 100.000 telur per harinya. Saat berada di lingkungan yang kurang menguntungkan, maka telur-telur tersebut dapat membentuk kista untuk pelindungan dirinya. Nah, seperti pada gambar, ukuran betina lebih besar dari jantan. Dan cacing jantan memiliki kait atau hook yang digunakan untuk mengaitkan tubuh betina saat mereka sedang melakukan proses reproduksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi film Nematelmintes. Film Nematelmintes diklasifikasikan menjadi 2 kelas, yaitu kelas Nematoda dan kelas Nematomorpha. 1. Kelas Nematoda. Beberapa contohnya ialah: yang pertama, Ascaris lumbricoides atau cacing perut pada manusia. Cacing ini masuk ke dalam tubuh inangnya melalui oral atau mulut. Cacing dewasa hidup pada usus halus manusia dengan panjang kurang lebih 10-30 cm dengan diameter 0,5 cm. Mereka akan berkeliling dari saluran pencernaan menuju saluran pernapasan, lambung, bahkan ke seluruh tubuh inangnya, dan kembali lagi ke saluran pencernaan. Sehingga cacing ini juga disebut cacing penggembara. Selanjutnya ialah Necator americanus dan Ancylostoma duodenal atau cacing tambang. Nah, cacing tambang merupakan parasit dalam usus manusia. Panjang tubuhnya sekitar 1-1,5 cm dan mulut di bagian interior dilengkapi dengan gigi kait dari kitin, dan saat menggigit dinding usus penderita, cacing ini akan mengeluarkan zat anti pembengkuan darah atau zat anti koagulasi.
sehingga darah akan terus-menerus diisapnya, dan pada akhirnya akan menyebabkan anemia. Ada Wuchereria bancrofti atau sering disebut dengan cacing filariasis. Cacing ini dapat mengakibatkan penyakit elephantiasis atau sering disebut dengan kaki gajah. Membutuhkan inang perantara yaitu nyamuk Culex sp. Larva filaria yang berada dalam kenyir ludah nyamuk akan masuk ke dalam tubuh orang sehat yang digigitnya. Nah, larva masuk dan mengikuti sebuah peredaran darah manusia menuju ke kelenjar getah bening sampai dewasa dan dapat menyumbat aliran getah bening sehingga dapat atau menyebabkan terjadinya pembengkakan. Prosesnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang kedua ada Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Cacing ini hidup dalam usus besar manusia. Panjang cacing betina sekitar kurang lebih 9-12 mm, sedangkan cacing jantan sekitar 3-5 mm. Cacing betina akan bertelur pada malam hari di anus, sehingga dapat menyebabkan rasa geli atau gatal. Apabila digaruk, telur akan menempel pada kuku. Telur yang tertelan melalui makanan dapat menyebabkan autoinfeksi atau infeksi yang disebabkan oleh penderita sendiri. Lalu, Trichinella spiralis atau cacing otot. Nah, cacing ini mengakibatkan penyakit yang disebut trichinosis. Manusia bisa terserang cacing ini karena memakan daging babi yang mengandung larva cacing yang dimasak tidak matang. Larva akan tinggal di dalam usus halus hingga dewasa dan bertelur. Lalu, telur menetas menjadi larva dan masuk ke dalam otot lurik untuk membentuk kista. Kelas yang kedua ialah kelas Nematomorpha. Nah, cacing kelas ini memiliki hospes intermediar atau inang perantara berupa bangsa krustasea, udang dan insekta atau serangga. Contohnya ialah Noechinorhynchus chemidis yang menyerang kura-kura dan lubus. Pada umumnya, nematoda merugikan karena hidup parasit dan menyebabkan penyakit pada manusia dan menjadi parasit pada tumbuhan, di antaranya sebagai berikut. 1. Glabodera rostochinensis yang menjadi parasit pada tanaman kentang dan tomat dan sebagai vektor virus pada beberapa tanaman pertanian. 2. Ascaris lumbricoides, cacing usus, dan Enterobius vermicularis, cacing kremi, menjadi parasit pada manusia dan menyebabkan penyakit. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 kelas 10 MIPA 7. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan dan terima kasih.